Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu. Sakit, musibah jatuh, bangkrut, rugi. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitabin, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'ah, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, kami sudah menulis, memprogramnya di Lauhil Mahfuz. Kaila ta'saw ala ma fatakum, supaya engkau tidak merasa berduka cita terhadap sesuatu yang sudah berlalu. Wala tafrahu bima atakum, kau tidak bangga terhadap apa yang kau terima, karena itu adalah bagian dari ujian Allah SWT. Jadi apa yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004, yang sekarang sudah 2022, 18 tahun, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ada orang yang memunculkan stigma negatif, pertama dia jahil, tidak tahu. Kedua, dia punya misi untuk menjelekkan Aceh. Yang ketiga, dia orang yang hanya ingin popularitas. Karena bul ala zamzam fatu'rab, kencingi air zamzam kau akan terkenal. Jadi kalau semua mengatakan ini tidak ada hubungannya, ini hanyalah ujian dari Allah, muncul yang berlawanan dengan arus, dia ingin sesuatu yang lain. Ada misi di balik itu. Bahwa musibah mendatang, bahwa ada bala disebabkan oleh perbuatan dosa, betul. Tapi kalau dosa, kenapa yang melakukan perbuatan maksiat yang dahsyat azab tidak datang? Jadi Allah Ta'ala mengasih kita akal untuk berfikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jadi saudara kita yang sudah gugur 18 tahun yang lalu, kita diajarkan dalam Islam, uzkuru mahasina mautakum. Saudaramu yang sudah meninggal dunia, sebutlah yang baik-baiknya. Kemudian Allah mengampuni saudara kita, mereka gugur sebagai syahid. Adapun terjadinya, kenapa bumi ini yang terjadi? Itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tempat lain pernah terjadi? Ya, Gunung Galunggung meletus, Gunung Merapi meletus, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami. Dimanapun, kapanpun, bisa saja terjadi. Jadi kalau nanti kebetulan terjadi di kampung saya, lalu tenggelam rumah saya, lalu orang mengatakan, oh Abdul Somad banyak dosa. Kenapa logika berpikirnya seperti itu? Jadi kita selalu merenung bahwa dia datang sebagai ujian keimanan, menguji iman orang Aceh. Allah hanya ingin menunjukkan, orang Aceh dijajah oleh Belanda, imannya tidak lepas. Datang Jepang, imannya tidak lepas. Datang tsunami, orang-orang barat mendatangkan psikolog, psikiater untuk mengobati jiwa orang Aceh yang terluka, diharapkan jadi gila. Orang Aceh sehat walafiat. Orang Aceh segar bugar, masjid masih tetap ramai. Membaca Al-Quran masih banyak, anak-anak tetap berzikir. Allah hanya ingin menunjukkan orang Aceh punya jiwa yang besar, kuat. Yang menguatkan itu apa? Allah. Karena mereka dekat dengan Allah. Masjid tetap ramai. Rata disapu oleh tsunami. Sekarang berdiri masjid, asrama. Bukan cuma bangunannya rata, santrinya tinggal 100 orang. Dari ribuan orang tinggal 100. Sekarang, santrinya 2000 lebih. Apa yang membuat itu hidup? Abah masih hidup. Abah pimpinan pondok, pimpinan dayah masih hidup. Selama masih ada hidup, nyawa, jantung berdetak, la ilaha illallah, maka bangunan mudah untuk dibangun. Kalau mau datang, membangkitkan semangat, datang ke Aceh. Bagaimana kampung yang rata dengan tanah bisa bangkit kembali. Dayah-dayah pesantren yang hancur bisa bangkit kembali. Jadi, kalau ada orang memberikan motivasi di gedung, di hotel, bangkit, semangat, datanglah ke Aceh. Terutama dalam peringatan tsunami dalam setiap tahun, datang kemari, lihat bagaimana masyarakat bisa kuat, itu karena kekuatan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.